Dugaan tipikor di Diskominfo Sulut, polisi periksa PLT karo Atpim. Viral temuan daging ayam tak layak konsumsi di program makan bergizi gratis. Tingkatkan swasembada pangan, Gubernur bantu petani di Poigar. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Ira Matoy, inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Saudara, Polsek kawasan Bandara Samratulangi Manado berhasil mengamankan 3 pemuda yang diduga korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan tujuan Kamboja. Polsek kawasan Bandara Samratulangi Manado kembali menggagalkan pemberangkatan 3 warga Sulawesi Utara yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke Kamboja. Dari keterangan polisi, kedua orang ini rencananya akan dipekerjakan secara ilegal sebagai scammer judi online. Keberhasilan mengungkap kasus TPPO ini merupakan hasil koordinasi pihak terkait, termasuk imigrasi dan pihak bandara. Kalau untuk jenis pekerjaannya, ya mereka tetap seperti biasanya di judi online atau scammer. Hanya saja masalah pengamancaman tadi, interogasi awal dari mereka. Jadi pada awalnya setelah mereka setuju untuk berangkat, kemudian dikirimkan kode booking tiket dari sana, memang pembeliannya dari sana. Sesaat setelah itu mereka berubah pikiran karena sudah melihat di media sosial segala macam banyak warga kita yang susah untuk pulang, bahkan mungkin ada yang mereka lihat meninggal. Mereka berubah pikiran sampai mengatakan, kan mereka dikumpulkan dalam satu grup WA itu yang mau berangkat, ada nama grupnya. Jadi dia bilang, salah satu bilang, saya enggak jadi berangkat nih dengan alasan segala macam. Nah dari situlah muncul WA pribadi dari sana, dari agennya mengatakan, kamu harus berangkat, kalau tidak berangkat kalian akan kena denda, harus membayar denda kerugian kami 50-60 juta. Usai digagalkan polisi, 3 pemuda mengaku mendapat ancaman dari pihak perusahaannya yang berada di Kamboja. Mereka diancam untuk mengganti rugi 50 hingga 60 juta jika tidak berangkat. Asli Roman. Manado. Kenapa akhirnya memilih untuk ke Kamboja? Karena teriming-iming dengan gaji yang besar, Pak. Teriming-iming gaji besar. Gaji berapa di iming waktu itu? Sama, Pak, seperti teman saya. Berapa? Sama seperti teman saya yang sebutkan tadi. Itu ada lulusan apa? Mahasiswa atau lulusan SMA? SMK, Pak. Pasan ini karena main 2. Atau ada ancaman dari perusahaan kalau mau nindak pergi, mau didenda? Bicara jujur. Ada. Itu. Perusahaan macam bagaimana? Ancam bagaimana? Kalau nak jadi pergi mau denda Berapa? 5-60 juta, Pak. Berapa? 5 sampai 60 juta. Aparat keamanan menghimbau kepada orang tua agar selalu mengawasi aktivitas anak agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pelaksana tugas Kepala Biro Administrasi Pemprov Sulawesi Utara Christian Irot memenuhi panggilan penyidik Tipikor Polda Sulut. Christian diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Kominfo Pemprov Sulut. Pelaksana tugas Kepala Biro Adpim Pemprov Sulut, Christian Irot, diperiksa penyidik Tipikor Polda Sulut Kamis pagi. Christian Irot merupakan mantan Kepala Bidang Kominfo di Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara. Christian Irot tiba di Polda Sulut sekitar pukul 10 WITA dan langsung menuju ruang penyidik Tipikor nomor 8. Christian Irot sempat keluar ruangan sekitar pukul 12.20 WITA untuk istirahat makan siang. Kepada Kompas TV, dirinya mengakui diperiksa soal kasus dugaan korupsi di Dinas Kominfo Sulut. Kominfo
Dia cuma minta keterangan dari penyidik terkait dengan Kominfo. Oke, datang di Polda tadi jam berapa Pak Kris? Datang tadi jam sesuai undang jam 10. Oke, siap. Oke. Ya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut ketika dikonfirmasi Kompas TV terkait pemeriksaan Christian Irot masih enggan memberikan keterangan. Terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Kominfo Sulut ini, sebelumnya Polda Sulut telah memeriksa Kepala Dinas Kominfo Sulut, Stephen Liau. Total kerugian negara dugaan korupsi di Dinas Kominfo Sulut masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemprov Sulawesi Utara ke Sinode Gemim yang merugikan negara miliaran rupiah, penyidik kembali memeriksa tersangka Hein Arina pada Rabu siang. Rabu pagi hingga siang terpantau Hein Arina, tersangka kasus dana hibah Gemim, dipanggil menghadap penyidik di ruang Subdit Tipikor Polda Sulut. Hein Arina dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan demi melengkapi berkas perkara kasus dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim. Usai diperiksa beberapa jam lamanya, Hein Arina kemudian kembali digiring ke sel tahanan dengan pengawalan petugas. Dana hibah, ya, dugaan korupsi sebesar 8,9 miliar ini saat ini masih dalam proses sidik yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulut, ya, masih dalam proses. Informasi yang kita terima bahwasanya dalam waktu dekat akan dilimpahkan tahap 1, ya, dalam waktu dekat akan ditimpahkan tahap 1. Ya, ini proses terkait dengan masalah Gemim dana hibah, ya. Ya, kita ikuti terkait dengan ada tersangka baru. Kita ikuti prosesnya, ya. Diketahui Polda Sulut hingga saat ini terus mempercepat proses penyelesaian berkas perkara dana hibah agar segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Aldi Paskual, Kompas TV Manado. Saudara, salah satu tahanan Polda Sulawesi Utara bernama Alan Kolowai, 48 tahun, meninggal dunia. Keluarga mengeluh karena diduga almarhum mendapat perlakuan yang tidak manusiawi oleh penyidik kepolisian. Almarhum Alan Kolowai meninggal dunia di Rumah Sakit Kando pada 14 Mei 2025, sekitar pukul 19 WITA malam karena sakit. Almarhum merupakan tersangka kasus dugaan pemalsuan surat ahli waris yang ditahan Direktorat Reserse Kriminal Umum di ruang tahanan Polda Sulut sejak 25 Maret 2025. Mewakili keluarga yakni kakak korban Rein Rompis, mengatakan adanya dugaan tindakan yang tidak manusiawi oleh pihak penyidik Polda Sulut selama almarhum Alan Kolowai ditahan. Rein Rompis juga bilang pada tanggal 26 Maret 2025 sudah ada permintaan dari keluarga untuk penangguhan penahanan karena almarhum sakit, namun belum juga diizinkan oleh pihak Polda Sulut. Sampai pada tanggal 8 Mei 2025, akhirnya almarhum diizinkan untuk dibawa pihak keluarga ke Rumah Sakit Kando karena kondisinya sudah makin parah. Almarhum pun dirawat di rumah sakit sampai meninggal dunia. Pada tanggal 24 malam itu sesudah kami korban pulang dari berobat, korban di rumah sudah dijaga dan itu mereka matikan lampu sampai pagi. Nah, pagi harinya saya tidak tahu karena saya berada di rumah sakit, rumah didobrak dan mereka mengangkat, membawa korban beserta ibu ke tahanan Polda. Siapa yang menjaga itu? Polda? Polisi? Polisi. Okay. Jadi dalam keadaan seperti ini, itulah dia ditahan oleh penyidik Polda dalam keadaan sakit dan dibawa ke rumah tahanan Polda. Itu tidak manusiawi dan tidak punya hati nurani. Karena sudah berulang kali kami meminta untuk supaya saudara kami ini Alan dan mertua kami yang sementara juga ditahan, umur 73 tahun, Ibu Yulin Lince Johannes. Sekarang masih berada di rutan Polda? Masih di rumah tahanan dan dalam keadaan sakit. Jadi Ibu Lince Johannes juga kan
pasien kronik. Nah, jadi umur 73 tahun. Nah, jadi waktu itu kami meminta penangguhan, tetapi sampai sudah almarhum saudara Alan tidak pernah ditangguhkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut, AKBP Alamsyah Hasibuan menampik tuduhan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan penyidik. Sementara terkait permohonan penangguhan penahanan, Kabid Humas mengatakan telah diizinkan penyidik pada tanggal 8 Mei 2025 setelah melihat rekomendasi dari pihak Rumah Sakit Bayangkara untuk berobat. Penyerahan tersangka, ya, ini tersangka pindah-pindah atau tidak kooperatif, ya, tersangka pindah-pindah dan tidak kooperatif, sehingga ditimbulkan surat DPO, ya. Dalam pencarian DPO ini kemudian di tanggal 25 Maret 2025 ini yang tersangka berhasil ditangkap, kemudian dilakukan penahanan, ya, dilakukan penahanan. Jadi tidak benar kalau seandainya ada perlakuan yang tidak baik terhadap tersangka. Nah, dalam proses penahanan, ya, beliau ini ada penyakit, ya, penyakit katanya masalah penyempitan pembuluh darah. Kemudian ada keluhan, dilakukan pemeriksaan dari dokter kita, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Rumah Sakit Bayangkara memberikan rekomendasi, ya, untuk berobat. Nah, dari keluarga atau pengacara itu mengajukan penangguhan penahanan, ya, dan tersangka ditangguhkan tanggal 8 Mei 2025, ya. Setelah ditangguhkan, korban dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan baik, pulang ke rumah. Nah, kita dapat kabar bahwasannya di tanggal 14 Mei atau 15 hari ini, ya, itu tersangka meninggal dunia. Atas kejadian ini, pihak keluarga telah mendatangi Mapolda Sulut pada Kamis siang untuk melaporkan atas dugaan tindakan yang tidak manusiawi dan dugaan kelalaian yang dilakukan penyidik di Treskrim Polda Sulut. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Anda masih bersama kami di Kompas Manado Sepekan. Saudara, temuan paket makanan tidak layak konsumsi di program makan bergizi gratis di Kota Manado viral di media sosial. Salah satu warga memposting isi paket MBG yang dibagikan petugas SPPG Mapanget, yakni daging ayam goreng dalam kondisi busuk. Salah satu kepala sekolah di Sekolah Dasar Pandu Manado membenarkan adanya paket MBG yang tidak layak konsumsi tersebut. Pemberian makanan. Dua sekolah penerima program makan bergizi gratis yang didistribusikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Mapanget membenarkan adanya temuan makanan tidak layak konsumsi dalam paket MBG yang disalurkan pada hari Rabu 14 Mei 2025. Dua sekolah tersebut adalah SD Impres 482 Pandu dan SD Negeri Pandu, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Kepada Kompas TV, Kepala Sekolah Dasar Impres 482 Pandu, Meisy Andisi mengatakan, temuan makanan tidak layak konsumsi ini berawal dari laporan siswa, di mana mereka mencium adanya bau tidak sedap dalam paket makanan yang diterima.
Setelah dilakukan pengecekan dari total 365 paket makanan yang diterima, ada sekitar 100 paket makanan yang tidak layak dikonsumsi, yakni berupa daging ayam goreng yang berbau tidak sedap. Sementara sisanya sebanyak 665 paket adalah makanan yang dalam kondisi baik. Atas temuan ini pihak sekolah langsung melarang siswa mengkonsumsi makanan tersebut. Selanjutnya pihak sekolah menginformasikan ke pihak SPPG Mapanget sebagai penyedia makanan untuk segera ditindaklanjuti. Jadi pada hari kemarin, karena ini adalah peristiwa yang tidak terduga Kang Bu, dapat dikatakan untuk kelas 1, 2, 3 memang tidak ada kendala. Karena memang saya sebagai pimpinan yang ada, sebagai kepala sekolah, tidak mendapat keluhan dari anak-anak maupun wali kelas. Namun di jam untuk kelas 4, 5, 6 sudah mendapat keluhan dari anak-anak dan wali kelas, sehingga ketika makanan dibawa di meja saya di luar kantor saya tanya mengapa ini makanan tidak dimakan. Hanya anak-anak dengan guru kelas menyampaikan ibu kepala sekolah minta maaf karena ini makanan khusus untuk ayam sudah bau. Terpaksa karena saya juga memeriksa langsung, saya langsung menyampaikan kepada guru-guru kelas 4, 5, 6, sekiranya makanan itu selesai dibagi, sudah stop, tidak lagi dimakan, tidak boleh lagi dimakan bagi anak-anak. Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Negeri Pandu Rusmin Sigar yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon juga membenarkan terkait adanya makanan tidak layak konsumsi dalam paket makanan bergizi gratis yang diterima di sekolahnya. Sekolah mengaku menerima paket makanan bergizi gratis sejak bulan Februari lalu. 3 bulan berjalan, distribusi MBG berjalan lancar dan temuan daging ayam goreng tidak layak konsumsi baru kali ini terjadi. Kompas TV berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak SPPG Mapanget dengan mengunjungi kantornya. Namun, Ketua SPPG Mapanget yang diketahui bernama Stefano menolak untuk memberikan keterangan. Yan Mekia Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, usai insiden temuan lauk ayam goreng tak layak konsumsi dalam paket makan bergizi gratis yang didistribusikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Mapanget di 2 sekolah dasar di Kelurahan Pandu, distribusi paket MBG tersebut kembali berjalan normal Jumat pagi. Program makan bergizi gratis di 2 sekolah yang berlokasi di Kelurahan Pandu, Kota Manado kembali berjalan normal usai heboh adanya temuan ayam goreng tidak layak konsumsi di paket makanan yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Mapanget pada Rabu 13 Mei yang lalu. 2 sekolah tersebut yakni Sekolah Dasar Negeri Pandu dan Sekolah Dasar Impres 482 Pandu, Kota Manado. Pantauan Kompas TV pada Jumat pagi di Sekolah Dasar Impres 482 Pandu, ratusan anak di masing-masing kelas sudah menikmati santapan makan bergizi gratis dengan menu berupa nasi, sayur, telur dadar, tahu goreng, dan potongan buah semangka. Usai insiden temuan tersebut, pihak sekolah memperketat pemeriksaan setiap paket makanan yang disalurkan dari SPPG Mapanget. Karena ini tentu berhubungan dengan makanan yang langsung dimakan oleh siswa, kami sangat berharap kiranya SPPG ini lebih teliti lagi atau dalam penyaluran makanan atau pembuatan makanan di dapur yang ada itu tentu lebih memperhatikan. Setelah kami mengalami kejadian pada hari Rabu dengan adanya keluhan orang tua dan anak-anak di mana makanan itu berbau tidak sedap, tidak enak, terlebih khusus untuk ayam goreng, dan setelah kami sudah berhubungan dengan penyelenggara, Ketua SPPG Bapak Stefano, ternyata pada hari kemarin juga sampai hari ini makanan sudah dalam keadaan kondisi yang baik dan anak-anak sudah makan sehingga sudah tidak ada keluhan lagi. Jadi hari ini sudah berjalan normal kembali untuk program MBG di sekolah Ibu? Iya, sudah berjalan dengan baik. Ditemui terpisah, Andre Sumual didampingi Mevi Lumangkun selaku pimpinan Yayasan Cahaya Langowan Nusantara yang merupakan mitra Badan Gizi Nasional yang mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Mapanget Kota Manado menyampaikan permintaan maaf.
Dari hasil investigasi mereka, penyebab adanya ayam goreng tidak layak konsumsi tersebut karena terjadi gangguan pada mesin pendingin yang menyimpan daging ayam di dapur SPPG Mapanget. Beruntung paket makanan yang tidak layak dikonsumsi tersebut tidak sempat dimakan oleh anak-anak karena pihak sekolah langsung melakukan koordinasi dengan SPPG Mapanget. Memang benar terjadi ada kejadian seperti yang viral itu, bahwa ada sebagian ayam yang katanya berbau, dan kita sudah investigasi langsung ke SPPG-nya, ke dapur di Bengkol, dan kita sudah investigasi ke ininya ya, ke kepala dapurnya, SPPI-nya, bahwa memang benar terjadi dikarenakan katanya ada gangguan sistem pendingin di SPPG freezernya, jadi kejadian itu. Nah, untuk itu kita sebagai yayasan pengelola sama BGN yang minta maaf atas kejadian itu. Pihak yayasan juga telah memberikan peringatan keras terhadap kepala SPPG dan timnya, sehingga ke depan harus intens melakukan kontrol kualitas bahan baku dan makanan yang telah jadi sebelum kemudian disalurkan ke sekolah-sekolah. Ya, demikian Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, almarhum Pratu Afrio Setiawan, korban ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, dimakamkan di kampung halamannya Desa Mopuya Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo, Kamis siang. Prosesi pemakaman almarhum Pratu Afrio Setiawan diawali dengan ibadah pemakaman di rumah duka orang tua almarhum. Kemudian upacara secara militer oleh anggota TNI Kodim 1303 Bolaang Mongondo serta Paldam 13 Merdeka sebagai bentuk penghormatan terakhir yang dipimpin oleh Kasilo Korem 131 Santiago. Acara pemakaman dihadiri Bupati Bolaang Mongondo Yusra Al-Absi. Selain datang berbelasungkawa, Bupati Yusra juga mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI karena telah mengantar jenazah almarhum ke kampung halaman untuk dimakamkan. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondo hanya dapat menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan daripada almarhum yang telah mengantar almarhum sampai ke kediaman almarhum. Apa yang terjadi pada kesempatan ini mudah-mudahan tidak akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang, dan tentu semua ini tidak ada unsur kesengajaan dari siapapun. Ini adalah bagian tugas negara yang menjadi kewajiban dari almarhum. Selamat jalan dan terima kasih kepada almarhum Pratu Afrio Setiawan atas dedikasimu, atas perjuanganmu, atas pengorbananmu terhadap bangsa dan negara. Almarhum Pratu Afrio Setiawan dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Mopuya Utara atas permintaan keluarga. Yang terlibat dalam kegiatan pemakaman ini yaitu personil dari Kodim 1303 Bolaang Mongondo. Selanjutnya ada personil juga dari Paldam 13 Merdeka. Untuk kegiatan pemakaman diambil langsung irupnya oleh Kolonel CPL Heri Mulyadi. Beliau sebagai Kasilo Korem Kasrem 131 Santiago. Kami pihak Kodim dari kemarin sudah berkoordinasi dengan keluarga untuk pemakaman. Keluarga memutuskan pemakaman dilaksanakan di TPU Mopuya Utara. Diketahui almarhum Pratu Afrio Setiawan adalah satu dari 13 korban yang tewas akibat ledakan amunisi tidak layak pakai di Garut pada 12 Mei 2025. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, ruas jalan Trans Sulawesi penghubung antara Manado, Kota Mobagu dengan beberapa provinsi di Desa Solok, Kecamatan Lolak, amblas sepanjang 5 meter dengan kedalaman 3 meter. Akibat jalan amblas ini, kendaraan harus ekstra hati-hati saat melintas. Meskipun ruas jalan trans penghubung antara Manado, Kota Mobagu, dan beberapa provinsi sudah bisa dilintasi, namun kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati sebab kondisi jalan belum diperbaiki.
Warga setempat terpaksa turun ke jalan untuk mengarahkan kendaraan saat melintas agar tidak terperosok ke dalam ruas jalan yang amblas. Peristiwa amblasnya Jalan Trans Sulawesi ini terjadi di Desa Solok, Kecamatan Lola, Kabupaten Bola Mongondo pada Kamis malam, yang mengakibatkan kendaraan yang datang dari dua arah mengantri tidak dapat melintas. Dengan alat seadanya, warga menimbun jalan agar bisa dilalui kendaraan. Jam berapa Pak DP kejadian amblas jalan ini? Berkisar jam 11 jam 10. Malam atau siang? Malam. Tadi malam. Waktu itu ramai kendaraan yang lewat? Oh ramai memang. Yo ramai. Sebelum amblas Pak, DP jalan ini sudah memang retak atau bagaimana? Sudah retak suka bawah. Sudah. Ada hujan kemarin di sini enggak? Enggak. Berarti sempat terjadi kemacetan Pak ya? Yo kemacetan, memang macet memang total di sini. Jadi sama sekali enggak bergerak? Ya enggak bergerak tuh, nanti bergerak tadi pagi. Pagi jam berapa itu? Berkisar jam 9. Penyebab amblasnya ruas jalan ini diakibatkan oleh plat dueker yang sudah berumur puluhan tahun tergerus oleh air, sehingga tidak mampu menahan beban. Pihak BPJN Sulawesi akan segera memperbaiki kondisi ruas tersebut. Apa sih sebenarnya penyebab kemudian terjadi jalan amblas? Memang untuk penyebab ini kita masih sementara dalam proses penyelidikan atau kita sementara mempelajari penyebab, tapi memang perlu diketahui untuk bangunan ini plat deker yang ada ini memang udah tua, sudah lama, apalagi sekarang tata fungsi lahan berubah di atas, jadi sungai yang awalnya kecil sekarang besar, sehingga mungkin kemungkinan besar untuk sekarang aliran air yang lumayan besar menggerus bangunan yang sudah tua ini. Jalan yang amblas ini lebar berapa dan kedalaman berapa? Yang amblas ini sekitar 5 meter lah, sekitar 5 meter, kedalaman sekitar kurang lebih 3 meter. Segera kami lakukan penanganan sesuai dengan instruksi pimpinan kami bahwa kami pastikan 24 jam sebelum 24 jam dari kejadian ini sudah bisa ada jembatan darurat sehingga bisa fungsional. Sambil begitu jembatan. Warga berharap Jalan Trans Sulawesi yang amblas bisa diperbaiki secepatnya agar aktivitas perekonomian di wilayah itu bisa normal kembali. Rahman Rahim, Kompas TV Bola Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, harga cabai rawit di beberapa pasar tradisional Kota Manado mulai berangsur turun. Harga cabai yang sebelumnya Rp100.000 per kilogram kini turun menjadi Rp75.000 per kilogram. Pantauan Kompas TV di Pasar Politeknik Kota Manado, harga cabai rawit mulai turun dalam seminggu terakhir. Sebelumnya harga cabai rawit di pasar ini sempat mencapai Rp100.000 per kilogram. Kemudian perlahan mulai turun menjadi Rp85.000 dan pada Selasa pagi berada di harga Rp75.000 per kilogramnya. Turunnya harga dikarenakan stok cabai yang masuk dari wilayah Gorontalo mulai normal. Penurunan harga cabai rawit ini berdampak pada omset pedagang karena minat pembeli perlahan mulai naik pula. Turun, Bu? Turun. Dari kapan, Bu? Hari ini. Hari ini. Biasanya harga berapa kemarin, Bu, sebelum turun? Kemarin Rp85.000 ya. Kalau pembelian bagaimana, Bu? Masih normal. Normal kan? Warga berharap harga bumbu dapur di pasar tetap stabil. Kalau lebih baik lagi lebih turun lagi karena ibu rumah tangga itu susah sekali kalau barang ekonomi begini naik. Jadi pengen lebih turun. Apalagi tomat. Tomat kok nggak ada ujang-ujang tapi sampai 22-20. Harapannya lebih turun lah supaya itu mencukupi kan. Diperkirakan harga cabai akan terus mengalami penurunan dikarenakan daerah penghasil seperti Gorontalo mulai panen raya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menyerahkan bantuan kepada petani di Desa Wineru, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Bantuan yang diberikan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani setempat. Sejumlah alat pertanian, bibit, dan 100 ekor bebek diserahkan Gubernur Julius Selvanus kepada petani yang ada di Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondo.
Gubernur Julius Stefanus bilang bantuan yang diberikan diharapkan bisa meningkatkan swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Wineru, Kecamatan Poigar. Di kesempatan kunjungan ini, Gubernur sempat berdialog langsung dengan para petani dan memberikan bantuan kursi roda kepada lansia di desa tersebut. Gubernur berharap bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi penerima. Edward Siwi, Kompas TV Bola Mongondo, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas Sepekan kali ini. Saya Ira Matoy dan tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.